Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas mengenai pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Cakupan materi yang akan kita bahas untuk materi pewarisan sifat, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang istilah-istilah dalam persilangan. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai hukum dalam pewarisan sifat, atau kita membahas hukum Mendel. Kemudian kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid, kemudian ada persilangan dihibrid. Yang kelima kita akan membahas mengenai tipe-tipe persilangan. Yang keenam menghitung macam gamet, dan yang terakhir menghitung genotip dan fenotip. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai istilah-istilah dalam persilangan, kita bahas dulu sedikit mengenai sejarah dari hukum Mendel, ya, atau hukum pewarisan sifat. Nah, jadi hukum pewarisan sifat atau dikenal dengan hukum Mendel itu merupakan penemuan dari seorang biarawan Austria yang bernama Gregor Johann Mendel. Jadi melalui hasil eksperimennya yang menyilangkan kacang ercis atau Pisum sativum, akhirnya ditemukanlah hukum Mendel, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Dalam eksperimennya, Mendel menggunakan kacang ercis berwarna ungu dan juga berwarna putih. Nah, lalu apa sih alasan Mendel menggunakan kacang ercis dalam eksperimennya? Yang pertama adalah karena kacang ercis memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras. Yang kedua, kacang ercis dapat melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian yang ketiga, kacang ercis mudah dilakukan perkawinan silang. Dan yang keempat, cepat menghasilkan biji. Yang terakhir, menghasilkan banyak keturunan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai istilah-istilah dalam persilangan. Jadi karena hukum Mendel ini nanti kita akan membahas mengenai persilangan ya, yaitu monohibrid dan dihibrid. Nah, sebelum itu maka kita harus tahu dulu nih, jadi biar kalian nanti nggak bingung dalam persilangan, kalian harus tahu istilah-istilah yang digunakan dalam persilangan. Yang pertama ada yang disebut sebagai parental. Nah, ini simbolnya P besar ya. Nah, jadi ingat aja parental itu dekat parents, berarti artinya induk atau orang tua. Jadi karena kita ini akan menyilangkan atau mengawinkan suatu tanaman atau hewan gitu ya. Nah, jadi dalam persilangan itu nanti ada yang disebut sebagai parental, yaitu induk yang akan disilangkan. Yang kedua ada gamet, simbolnya itu G besar. Nah, gamet itu merupakan sel kelamin, baik sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina. Yang ketiga ada filial, simbolnya F besar. Nah, itu merupakan hasil keturunan atau anak. Jadi nanti ada istilah F1 berarti itu hasil keturunan pertama. Nah, kemudian ada F2 berarti filial kedua atau keturunan kedua. Jadi anaknya anak. Kemudian yang keempat ada gen, yaitu faktor pembawa sifat. Nah, jadi gen itu ada dua, ada gen dominan dan gen resesif. Gen dominan itu berarti artinya yang mendominasi atau sering muncul dalam keturunan, disimbolkan dengan huruf kapital, contohnya di sini berarti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Nah, lawannya itu berarti adalah gen resesif, yaitu gen yang kalah atau yang jarang muncul dalam persilangan. Disimbolkan dengan huruf kecil, maka di sini contohnya A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Yang kelima ada alel atau pasangan atau alternatif gen. Jadi gen itu nanti akan memiliki alternatif, contoh A besar. Itu bisa memiliki pasangan yaitu A besar atau A kecil, dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang keenam ada genotip, yaitu susunan gen dalam kromosom. Nah, genotip itu nanti ada dua, ada homozigot jika susunan gennya sejenis dan heterozigot jika susunan gennya tidak sejenis. Nah, sejenis itu maksudnya gen itu kan tadi dua ya, ada dominan, ada resesif. Berarti kalau homozigot dominan, maka sejenisnya itu dominan dengan dominan gitu ya. Jadi contohnya di sini M besar dengan M besar. Nah, kemudian yang kedua ada homozigot resesif jika susunan gennya sejenis, yaitu mengandung dua gen resesif. Nah, lalu heterozigot jika beda jenis. Contohnya berarti di sini dominan sama resesif ya. Jadi M besar dan M kecil. Dan yang terakhir ada fenotip atau sifat yang muncul atau dapat diamati. Contohnya bagaimana warna rambut kita, bentuk rambut kita, bagaimana warna mata, kemudian bentuk mata, dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya kita membahas mengenai hukum pewarisan sifat. Jadi, hukum pewarisan sifat atau dikenal dengan hukum Mendel itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada dua hukum Mendel, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, jadi berdasarkan hukum Mendel 1, dalam proses pembentukan gamet itu ternyata terjadi pemisahan pasangan alel secara bebas atau dikenal dengan segregasi. Nah, hukum Mendel 1 ini dapat dibuktikan melalui persilangan monohibrid. Nah, sedangkan hukum Mendel 2 dikenal dengan hukum asortasi, yaitu dalam proses pembentukan gamet, setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya. Hukum Mendel 2 ini dapat dibuktikan melalui persilangan dihibrid. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai pembuktian dari hukum Mendel 1, yaitu persilangan monohibrid. Nah, jadi monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya gimana? Nah, sebagai contoh di sini ya, jadi ini adalah contoh soalnya, persilangan bunga mawar merah M besar dengan mawar putih M kecil akan menghasilkan bunga mawar merah yaitu M besar M kecil. Lalu kalian diminta untuk menentukan rasio fenotip dan genotif pada keturunan kedua atau F2-nya. Nah, jadi satu sifat beda di sini, ini kan mawarnya hanya melihat dari warna ya kan. Jadi yang disilangkan mawar merah dengan mawar putih kan, berarti hanya satu sifat yaitu dari warna. Nah, kalau kita ganti misalnya soalnya, persilangan bunga mawar merah berduri dengan mawar putih tidak berduri. Nah, itu jadi dua sifat ya kan. Jadi merah sama putih itu dari warna ya, satu sifat beda. Nah, terus berduri tidak berduri. Nah, itu dua sifat beda. Jadi sifat beda itu dilihat dari, kalau dari soal ini ya, berarti dari warnanya. Nah, cara menjawabnya dalam persilangan kan tadi sudah ada istilah-istilahnya ya. Jadi biar lebih gampang kalian tentukan terlebih dahulu seperti ini ya, P1, G1, lalu F1. Jadi P1 itu kan berarti parental pertama. Jadi parental itu tadi induk yang mau disilangkan, yaitu mawar merah dengan genotif M besar ya, dan mawar putih dengan genotif M kecil. Jadi M besar dan M kecil di sini adalah genotifnya. Lalu fenotipnya berarti merah sama putih. Nah, langkah kedua adalah mencari gamet ke-1 ya. Jadi ini kan parental 1 berarti gametnya gamet 1 ya. Gametnya itu ingat tadi hukum segregasi. Jadi ketika pembentukan gamet, jadi nanti misalnya ini kan bunga merahnya yang jantannya ya, jadi serbuk sarinya itu kan nanti akan mengandung sel gamet ya kan. Nah, jadi mengandung sel sperma. Nah, ketika proses pembentukan gamet, maka nanti gen M besar itu akan berpisah secara bebas atau segregasi. Nah, sehingga M besar akan pisah menjadi M besar dan M besar. Nah, karena sama, tulis satu aja ya. Nah, sama dengan yang M kecil ini akan berpisah menjadi M kecil dan M kecil ya. Nah, terus tinggal kalian silangkan, anggap aja kan ini jantan, ini betina, dikawinkan lah ya kan. Jadi M besar, M kecil. Karena ada M besarnya, ingat tadi ada gen dominan itu huruf B besar. Jadi di sini karena ada M besar, maka bunga mawarnya tetap berwarna merah. Lalu nanti karena diminta sampai keturunan kedua, nanti sesama F1 disilangkan dengan sesamanya. Jadi bunga merah yang M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya. Oke, berarti langkah kedua kalian tentukan P2, G2, sama F2. P2 berarti parental yang kedua. Nah, induk yang mau disilangkan berarti tadi yang F1 disilangkan dengan sesamanya ya. Berarti F1-nya adalah mawar merah dengan genotif M besar M kecil disilangkan dengan mawar merah dengan genotif M besar M kecil. Nah, lalu fenotipnya berarti ini sama-sama merah. Langkah kedua mencari gamet kedua. Ingat, tadi masih sama ya, segregasi, berpisah secara bebas. Nah, tinggal dipisah aja berarti M besar M kecil pisah, maka menjadi M besar dan M kecil. Nah, jadi kalau yang ini kita tulis dua-duanya ya, karena berbeda. Kalau tadi kan M besar sama M besar, berarti kan sama aja ya. Nah, jadi kita biar gampang tulis satu aja. Nah, ini karena beda, M besar sama M kecil, ya berarti kita tulis dua-duanya. Nah, ini juga sama ya, karena kan persilangannya dengan sesamanya. Lalu langkah selanjutnya kalian tinggal buat tabel persilangan. Sebenarnya nggak pakai tabel juga bisa ya, tapi mungkin biar gampang dan misalnya kalau kalian masih bingung gitu ya, nah tinggal bikin tabel aja. Nah, ini untuk gamet pertama bisa tulis di sini, gamet kedua tulis di sini, lalu tinggal disilangin aja ya. M besar silangkan dengan M besar, maka M besar. Maka ini bunganya berwarna merah. M besar silangkan dengan M kecil, maka M besar M kecil, maka ini fenotipnya juga tetap merah karena ada M besarnya ya. Lalu M kecil silangkan dengan M besar. Nah, jangan tulis M kecil M besar ya. Ingat, gen dominan ditulis di depan. Jadi tetap M besar M kecil. Maka ini tetap berwarna merah juga. Dan yang terakhir M kecil silangkan dengan M kecil, maka ini M kecil, maka bunganya berwarna putih.
Sehingga bisa kita simpulkan ya, dalam persilangan monohibrid dari galur murni, nah keturunan keduanya itu menghasilkan rasio genotif yaitu M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Jadi hasil keturunan F2-nya ya itu ada 3 genotif ya kan, M besar M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Di mana M besarnya ada 1, M besar M kecilnya ada 2, dan M kecilnya juga ada 1. Dan yang terakhir untuk rasio fenotif F2-nya, berarti fenotifnya ada apa aja? Berarti ada 2 ya kan, merah sama putih. Jadi bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, di mana mawar merahnya ada 3 ya, mawar putihnya ada 1 ya. Jadi untuk hukum Mendel 1 itu rasio fenotifnya adalah 3:1 ya dari galur murni, dan rasio genotifnya dari galur murni itu 1:2:1. Selanjutnya ada persilangan dihibrid sebagai pembuktian hukum Mendel kedua. Nah, jadi persilangan dihibrid maka persilangan dengan 2 sifat beda. Nah, contoh soal di sini ya, persilangan kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning. Nah, berarti 2 sifat ya, dari bentuknya sama dari warna. Nah, genotifnya adalah B besar, K besar, K besar. Berarti bulat itu dominan, kuning juga dominan ya, karena huruf E besar. Disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau, genotifnya B kecil, K kecil, K kecil. Menghasilkan keturunan pertama F1-nya yaitu biji bulat berwarna kuning. Jadi karena tadi bulat dan kuning dominan ya. Genotifnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah sama ya, tentukan rasio fenotif pada keturunan keduanya. Nah, jadi untuk memudahkan kalian, di sini kakak tulis ya, berarti B besar itu untuk menentukan biji bulat, alelnya maka B kecil itu untuk biji keriput, nah lalu K besar untuk biji berwarna kuning, dan K kecil untuk biji berwarna hijau. Caranya sama, tentukan P1, G1, lalu F1-nya terlebih dahulu ya. P1 maka induk yang mau dikawinkan tadi siapa? Berarti ercis biji bulat warna kuning dengan ercis keriput warna hijau ya kan. Genotifnya B besar, K besar, K besar dengan B kecil, K kecil, K kecil. Fenotifnya adalah bulat kuning dan keriput hijau. Langkah selanjutnya mencari gamet 1. Ingat, kalau misalnya persilangan dihibrid maka menerapkan hukum Mendel 2 ya, di mana dikatakan bahwa dalam hukum Mendel 2 setiap gen itu nanti bebas berpasangan dengan yang bukan alelnya. Jadi untuk genotif B besar, K besar, K besar itu gametnya adalah B besar, K besar, dan untuk B kecil, K kecil, K kecil maka gametnya adalah B kecil, K kecil. Nah, tahu dari mana? Nah, kayak gini ya, salah satu cara mencari gamet ya. Jadi nanti ada cara lainnya. Nah, ini kita pakai cara yang gampang aja ya. Jadi sebagai contoh di sini B besar, K besar, K besar. Maka ini kan gen pertama, ini gen kedua ya. Jadi nanti setiap gen itu bebas berpasangan dengan yang bukan alelnya, berarti dengan gen lain gitu kan. Nah, jadi bisa contoh di sini B besar, maka bisa berpasangan dengan K besar. Nah, B besar bisa berpasangan dengan K besar, alelnya K besar gitu ya. Nah, ini gen yang kedua, alelnya B besar kan B besar nih. Nah, B besar juga sama, bisa berpasangan dengan K besar dan K besar. Sehingga kalau kita silang-silangkan hasilnya semuanya adalah K besar kan. Ini B besar ketemu K besar, B besar ketemu K besar, B besar ketemu K besar, B besar ketemu K besar. Jadi semua hasilnya adalah B besar K besar. Biar gampang kita tulisnya satu saja. Yang ini juga sama ya. Berarti kalau kita silang-silangkan semuanya akan menghasilkan B kecil, K kecil. Tinggal disilangkan maka hasilnya adalah ercis dengan genotif B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah ingat tadi B besar untuk biji bulat, nah karena ini dominan berarti bijinya tetap bulat ya. Nah lalu K besar itu untuk warna kuning ya, berarti ini bijinya bulat dan berwarna kuning. Karena diminta sampai keturunan kedua maka F1 silangkan dengan sesamanya. Langkah selanjutnya adalah menyilangkan sesama F1 ya, jadi nanti F1-nya jadi parental kedua. Nah, berarti biji bulat warna kuning dengan biji bulat warna kuning dengan genotif B besar, B kecil, K besar, K kecil saling disilangkan. Nah, langkah selanjutnya berarti mencari gamet ya, sama ya. Nah, caranya juga sama seperti tadi, tinggal kalian silangkan aja berarti B besar dengan K besar, B besar silangkan dengan K kecil, B kecil silangkan dengan K besar, B kecil silangkan dengan K kecil. Sehingga hasilnya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Yang ini sama ya, karena kan genotifnya sama.
Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal buat tabel persilangannya. Jadi ini gamet pertama, ini gamet kedua, lalu tinggal kalian silangin aja di B besar K besar, silangkan dengan B besar K besar. Maka hasilnya B besar, B besar, K besar, K besar. Ingat ya, jadi gen itu harus dengan alelnya. Jadi jangan kalian tulis B besar K besar, B besar K besar, bukan ya. Tapi B besar dengan B besar, kan ini alelnya ya. K besar dengan K besar, jadi dengan alelnya masing-masing. Nah, lalu B besar K besar, silangkan dengan B besar K kecil, maka B besar K besar, K kecil. Jadi ingat yang dominan ditulis di depan. Misalnya contoh nih ya, B kecil K besar dengan B besar K besar. Bukan jadi B kecil B besar, bukan ya, tapi tetap B besar B kecil, K besar K besar. Dan seterusnya ya, tinggal kalian silangin sampai nanti yang ujung nih ya, B kecil K kecil silangin dengan B kecil K kecil. Hasilnya adalah B kecil K kecil, K kecil. Selanjutnya kita tinggal menentukan fenotip untuk F2-nya ya. Nah, ini kan tadi baru genotifnya aja kan, B besar, K besar, itu adalah genotifnya. Nah, sekarang kita tentuin fenotipnya ya. Nah, biar gampang kakak tulis lagi nih ya tadi ya. Jadi B besar untuk bulat, B kecil untuk keriput, K besar untuk kuning, K kecil untuk hijau. Maka B besar, K besar ini fenotipnya adalah bulat dan kuning. Ingat kalau huruf B besar untuk bulat, K besar untuk kuning. Nah, jadi ini semua yang kakak tabelin warna kuning ini adalah fenotip bulat kuning ya. Jadi biarpun B besar B kecil ini tetap bulat ya karena B besar dominan. K kecil juga kalah dengan K besar jadi ini tetap kuning. Lalu ini ada B besar K kecil, K kecil. B besar untuk bulat maka K kecil ini warna hijau ya. Maka ini yang warna biru ini ya, ini adalah bulat hijau. Nah, lalu ini ada B kecil, K besar. Ingat B kecil berarti keriput, K besar warna kuning ya. Berarti yang warna pink ini adalah keriput kuning. Dan yang terakhir ada B kecil, K kecil, maka keriput hijau. Sehingga rasio fenotip F2 untuk persilangan B besar, K besar, K kecil dengan sesamanya itu menghasilkan fenotip ada 4 ya. Bulat kuning dengan jumlah 9, bulat hijau dengan jumlah 3, keriput kuning dengan jumlah 3, dan keriput hijau dengan jumlah 1. Jadi nanti perbandingan atau rasio fenotip F2 itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, sedangkan untuk rasio genotifnya, jadi genotif kan ini ya, ini semua adalah genotif. Nah, jadi untuk genotifnya agak banyak nih ya. Jadi B besar, K besar, maka cuma ada 1 ya, ini aja ya. Lalu ada genotif yang kedua, B besar, K besar, K kecil. Ini ada 2, B besar, K besar, K kecil. Nah, ini kan ya, sama satu lagi yang ini. Jadi ada 2. Lalu nanti ada B besar, K kecil, cuma ada 1, yaitu dia, nah yang ini ya, B besar, K kecil, ini ada 1. Lalu ada B besar, K besar. Nah, ini ya, B besar, K besar ada 2 ya. Satu lagi ada di sini, mana nih? Ada di sini ya, B besar, K besar. Lalu ada B besar, K besar, K kecil. Nah, ada 4 ya. Nah, ini nih ya, poin diagonal nih adalah B besar, K besar, K kecil. Lalu ada B besar, K kecil ada 2, ini sama ini ya. Lalu ada B kecil, K besar ada 1. B kecil, K besar, K kecil ada 2. Dan terakhir B kecil, K kecil ada 1. Sehingga rasio genotif untuk keturunan kedua adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya ada tipe-tipe persilangan. Nah, jadi ada 3 tipe persilangan. Yang pertama ada test cross, kemudian ada back cross, dan resiprok. Test cross atau uji silang merupakan persilangan antara F1 atau keturunan pertama dengan induk yang bergenotip homozigot resesif. Test cross ini bertujuan untuk mengetahui individu itu bergenotip homozigot atau heterozigot. Nah, yang kedua ada back cross atau silang balik, yaitu persilangan F1 dengan salah satu induknya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan individu yang bergalur murni atau homozigot. Jadi bisa homozigot dominan atau homozigot resesif. Dan yang terakhir ada resiprok, yaitu persilangan ulang untuk menukar jenis kelaminnya. Nah, jadi penyilangan resiprok ini tidak mempengaruhi rasio hasil persilangan. Tujuannya adalah untuk membuktikan induk jantan dan induk betina itu memiliki kemungkinan yang sama dalam pewarisan sifat.
Contoh untuk persilangan test cross, misalnya disilangkan tikus hitam H besar dengan tikus putih H kecil. Nah, nanti akan menghasilkan tikus hitam dengan genotip H besar H kecil. Nah, kemudian yang kedua, disilangkan tikus hitam H besar H kecil dengan tikus putih H kecil dan akan menghasilkan keturunan yaitu tikus hitam H besar H kecil dengan tikus putih H kecil. Sehingga tes cross ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu individu itu bergenotip homozigot atau heterozigot. Nah, sebagai contoh di sini jika menghasilkan 100% keturunan yang berwarna hitam H besar H kecil, maka induknya di sini bergenotip homozigot. Dan sedangkan jika menghasilkan keturunan yaitu 1:1, yaitu 1 hitam H besar H kecil dan 1 H kecil tikus berwarna putih, maka induk yang disilangkan adalah induk yang heterozigot ya. Jadi persilangan dengan induk resesif ini untuk mengetahui apakah suatu individu itu bergenotip homozigot atau heterozigot. Sehingga kalau induknya itu homozigot akan menghasilkan 100% keturunan dengan genotip yang sama, sedangkan jika individunya bergenotip heterozigot itu akan menghasilkan keturunan 1:1. Selanjutnya ada backcross atau uji silang yang bertujuan untuk mendapatkan kembali individu yang bergalur murni. Jadi bisa homozigot resesif atau homozigot dominan. Sebagai contoh disilangkan mawar merah M besar dengan mawar putih M kecil akan menghasilkan keturunan yaitu mawar merah dengan genotip M besar M kecil. Lalu dilakukanlah backcross ya. Jadi F1 disilangkan dengan induk dominan. Nah, sehingga M besar M kecil disilangkan dengan M besar maka akan menghasilkan keturunan yaitu 1 M besar M kecil bunga berwarna merah dan 1 M besar bunga berwarna merah. Jadi semuanya bunganya berwarna merah namun genotipnya berbeda. Nah, kemudian yang kedua, F1 disilangkan dengan induk resesif, sehingga M besar M kecil disilangkan dengan M kecil dan akan menghasilkan keturunan dengan genotip M besar M kecil ini mawar merah dan M kecil ini mawar berwarna putih. Sehingga dari persilangan ini didapatkan kembali induk yang bergalur murni ya, yaitu mawar merah dengan genotip M besar atau homozigot dominan dan mawar putih dengan genotip M kecil atau homozigot resesif. Nah, jadi sekali lagi kalau backcross itu untuk mendapatkan induk yang bergalur murni yaitu homozigot dominan atau homozigot resesif. Dan yang terakhir ada resiprok atau persilangan dengan menukar jenis kelamin. Sebagai contoh di sini disilangkan marmut jantan berwarna hitam dengan genotip H besar dengan marmut betina berwarna putih H kecil. Nah, F1-nya nanti adalah marmut berwarna hitam H besar H kecil. Nah, dan seterusnya ya, marmut hitam ini kemudian disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan 3 marmut hitam dan 1 marmut berwarna putih. Nah, kemudian dilakukan resiprok. Jadi kalau resiprok itu ditukar jenis kelaminnya ya. Sehingga nanti dilakukan persilangan yaitu jantan putih dengan genotip H kecil dengan betina hitam dengan genotip H besar H kecil dan menghasilkan keturunan yaitu marmut berwarna hitam. Jadi bisa dilihat ya, untuk persilangan resiprok ini tidak akan mempengaruhi hasil persilangan. Karena ketika F1-nya disilangkan lagi dengan sesamanya akan menghasilkan keturunan juga yaitu 3 marmut berwarna hitam dan 1 marmut berwarna putih. Jadi persilangan resiprok ini hanya untuk mengetahui bahwa setiap jenis kelamin itu memiliki kemungkinan yang sama dalam persilangan. Jadi untuk perbandingan atau rasio keturunannya itu tidak ada perbedaannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menghitung macam gamet. Nah, jadi macam gamet itu ada rumusnya ya untuk menghitungnya, yaitu 2/n, di mana n itu adalah jumlah pasangan alel yang heterozigot. Jadi gen yang heterozigotnya ada berapa gitu ya. Sebagai contoh, di sini terdapat genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar, D besar D besar. Nah, misalnya kalian tentukan berapa macam gametnya. Nah, caranya jadi sebelum menggunakan rumus ya, cara mencari macam gamet itu bisa menggunakan diagram anak garpu. Caranya gen yang bersifat heterozigot itu harus dipisah. Jadi contoh di sini A besar A kecil ya. A besar A kecilnya dipisah terlebih dahulu. Nah, B besar B kecil kan juga heterozigot lalu dipisah juga ya dan disilangkan dengan gen yang pertama. Jadi B besar B kecil silangnya dengan A besar dan silangkan juga dengan A kecil.
Untuk gen yang homozigot, maka tidak usah dipisah ya. Jadi langsung aja ini disilangkan dengan C besar, nah ini juga C besar, ini C besar, ini C besar. Nah ini yang homozigot juga sama ya, gen D-nya juga homozigot sehingga tidak perlu dipisah. Nah maka macam gamet yang terbentuk dari genotif A besar A kecil, B besar B kecil, C besar, dan D besar adalah 4 macam gamet ya. Jadi ini gamet yang pertama, kemudian gamet kedua, gamet ketiga, dan gamet keempat. Nah berarti sesuai dengan rumusnya ya, dimana kalau dengan menggunakan rumus, maka jumlah heterozigotnya kan ada 2 ya, A besar A kecil dengan B besar B kecil. Nah, maka 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi sesuai dengan rumus untuk mencari macam gamet. Nah, ini gen-gennya tidak boleh ada yang terpaut ya, jadi gennya harus bebas, tidak boleh ada yang terpaut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menghitung genotif dan fenotip. Jadi untuk mengetahui genotif dan fenotip itu kan bisa menggunakan tabel persilangan atau bisa juga dengan menggunakan cara dengan diagram anak garpu atau bracket ya. Jadi kalau yang pakai tabel kan udah dibahas ya tadi ya di persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah di sini kakak akan membahas mengenai cara menghitung fenotip keturunan dengan diagram anak garpu. Sebagai contoh disilangkan tadi sama ya untuk contoh soalnya. Disilangkan kacang ercis bulat kuning dengan bulat kuning ya. Nah, kemudian kan dicari gametnya nih. Gametnya berarti B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, kemudian kan harusnya tinggal dibuat tabel persilangan. Nah, tapi kalau dengan diagram anak garpu, maka caranya berbeda ya. Jadi caranya adalah dengan menyilangkan satu persatu gennya. Jadi di hibrid itu kan sebenarnya monohibrid juga ya, tapi ada 2 gitu kan. Jadi ini gen pertama yang B besar, lalu ada gen yang kedua yang K gitu ya. Nah, jadi untuk caranya pertama-tama genotif B besar B kecil silangkan dengan B besar B kecil. Maka akan menghasilkan 1 B besar B besar, 2 B besar B kecil, 1 B kecil B kecil. Jadi ini hukum Mendel 1 kan ya. Kemudian K besar K kecil juga kalian silangkan dengan K besar K kecil. Maka akan menghasilkan 1 K besar, 2 K besar K kecil, dan 1 K kecil K kecil. Selanjutnya, hasil persilangan tadi ya. Jadi ini hasil persilangan pertama tadi kan 1 B besar, 2 B besar B kecil, 1 B kecil B kecil. Nah, silangkan dengan hasil persilangan yang kedua, yang K besar K kecil dengan K besar K kecil. Nah, jadi 1 B besar silangkan dengan 1 K besar, 2 K besar K kecil, 1 K kecil. Begitu juga dengan 2 B besar B kecil silangkan dengan 1 K besar, 2 K besar K kecil, dan 1 K kecil. Nah, yang 1 B kecil juga sama, silangkan dengan 1 K besar, 2 K besar K kecil, dan 1 K kecil. Sehingga nanti akan menghasilkan, ini berarti tinggal disilang aja ya, 1 kali 1 kan ya, B besar, K besar. Lalu 1 kali 2 B besar, K besar, K kecil. Nah, kemudian ini 1 B besar, K kecil. 2 B besar, B kecil, K besar. Lalu ada 4 B besar B kecil, K besar K kecil, 2 B besar B kecil, K kecil, dan seterusnya ya, tinggal dikali aja. Lalu kalian tinggal menentukan fenotipnya saja. Jadi untuk 1 B besar, K besar, maka ini fenotipnya adalah bulat kuning. Nah, ini juga sama ya, bulat kuning, lalu ada bulat hijau, bulat kuning, dan seterusnya. Jadi tinggal kalian tentukan fenotipnya. Nah, dengan menggunakan diagram anak garpu ini, sebenarnya kalian lebih gampang untuk mengetahui rasio genotip. Nah, jadi inilah rasio genotipnya ya, yaitu 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Ini rasio genotip. Jadi lebih gampang kelihatan ya. Kalau misalnya kalian pakai tabel kan harus dicari satu-satu. Nah, kalau ini udah langsung ketahuan rasio genotifnya. Nah, tinggal kita cari rasio fenotipnya. Nah, berarti fenotipnya ada 4 ya kan? Ada bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Lalu yang terakhir kita akan membahas hubungan sifat beda, jumlah macam gamet, kemungkinan genotif dan fenotip pada F2. Jadi jumlah sifat beda itu ternyata berhubungan dengan jumlah macam gamet sampai ke perbandingan pada fenotip. Sebagai contoh, jadi jika jumlah sifat bedanya 1 ya atau monohibrid berarti kan ya. Nah, jumlah macam gametnya maka 2 pangkat 1. Jadi untuk mencari jumlah macam gamet itu rumusnya 2 pangkat N. N-nya di sini adalah jumlah sifat bedanya. Jadi kalau monohibrid berarti sifat bedanya kan 1, maka 2 pangkat 1. Sehingga macam gametnya ada 2. Nah, untuk dihibrid maka 2 pangkat 2, maka macam gametnya ada 4. Nah, dan seterusnya ya.
Kemudian untuk macam genotip itu rumusnya 3 pangkat N. Maka untuk persilangan monohibrid 3 pangkat 1, 3. Jadi genotipnya ada 3. Sebagai contoh ada berarti B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Berarti ada 3 macam ya. Kemudian untuk fenotip rumusnya adalah 2 pangkat N. Sama ya, N-nya adalah tipe persilangannya. Berarti kalau misalnya monohibrid 2 pangkat 1, berarti 2 ya. Sehingga fenotipnya ada 2. Contohnya kan berarti mawar merah sama mawar putih. Hasilnya kan itu ya, mawar merah, mawar putih juga ya. Untuk dihibrid maka jumlah macam fenotip macamnya ya, bukan jumlah fenotip, beda ya. Macam fenotipnya ada 4. Sebagai contoh tadi ada bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Berarti ada 4. Nah, untuk jumlah perbandingan F2-nya maka ini jumlah filialnya ya, itu rumusnya 4 pangkat N. Nah, jadi kalau pada monohibrid berarti kan 4 pangkat 1, 4. Jadi jumlah anaknya kan ada 4 ya, filial anaknya ada 4. Nah, kemudian kalau pada dihibrid kan ada 16 dan seterusnya. Lalu perbandingan fenotip pada F2. Jadi kalau jumlah F2-nya kan ada 4 kalau pada monohibrid. Nah, kalau perbandingannya adalah 3:1. Nah, kalau dihibrid itu kan 16 ya jumlah anaknya. Nah, perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita membahas mengenai rumus segitiga Pascal untuk menentukan macam fenotip. Jadi ternyata segitiga Pascal itu bisa digunakan juga dalam persilangan ya, yaitu menentukan macam fenotip. Nah, ini untuk menunjukkan sifat bedanya. Jadi misalnya sifat beda 1 berarti monohibrid ya, kan jumlah macam fenotipnya kan ada 2. Contohnya misalnya tadi persilangan merah sama putih, maka fenotipnya kan 2, merah sama putih. Nah, kemudian ini angka 11 ini kan segitiga Pascalnya ya. Jadi ini untuk mengetahui kemungkinan jenis fenotipnya. Mungkin kalian masih agak-agak bingung ya. Ini pakai contoh aja lah ya. Nah, jadi contoh nih pada persilangan dihibrid ini kan 2 sifat beda nih. Nah, nanti jumlah macam fenotipnya kan ada 4. Nah, jadi untuk mengetahui 4 ini apa aja perbandingannya, jadi kan bisa menggunakan segitiga Pascal. Kalau dihibrid kan berarti 1, 2, 1 kan. Nah, tulis dulu nih ini 1, 2, 1. Nah, angka 3 di sini adalah ketetapannya. Jadi nanti tinggal dikali aja ya. Berarti 1, 2, 1 kan. 1 kemudian dikali 3, 2 juga dikali 3, kemudian 1 juga dikali 3. Jadi angka 3 di sini adalah memang angka ketetapannya ya. Jadi angka tetap. Nah, lalu 2, 1, 0 ini apa? Jadi angka 2, 1, dan 0 ini menunjukkan jumlah gen dominannya. Jadi kalau 3 pangkat 2, maka di sini jumlah gen dominannya ada 2. Nah, berarti tinggal dikali aja ya. 1 kali 3 pangkat 2 kan berarti 9. Nah, jadi nanti 9 ini mengandung 2 gen dominan. Sebagai contoh tadi persilangan yang RCS ya, kan ada 9 tuh yang mengandung 2 gen dominan, B besar dan K besar ya. Jadi ada 9. Lalu 2 kali 3 pangkat 1. Pangkat 1 kan tadi menunjukkan gen dominannya berarti ada 1 ya. Nah, jadi 3 pangkat 1 itu kan 3. Jadi ada 2 nih nanti yang memiliki perbandingan 3. Yaitu yang memiliki 1 gen dominan. Contoh untuk yang RCS tadi ya berarti B besar saja atau yang mengandung K besar saja. Lalu banding 1 kali 3 pangkat 0. Jadi yang tidak memiliki gen dominan sama sekali itu nanti ada 1. Sehingga nanti perbandingan fenotip untuk F2 pada persilangan dihibrid adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Maka jumlah macam fenotipnya ada 4 ya kan? 1, 2, 3, 4. Dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel ya. Setelah kalian mempelajari tentang hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel, maka selanjutnya kalian akan membahas mengenai penyimpangan sama hukum Mendel. Jadi pada kenyataannya dalam persilangan itu tidak selalu sesuai dengan hukum Mendel untuk perbandingannya ya. Jadi ada yang menyimpang, itulah yang disebut sebagai penyimpangan sama hukum Mendel. Nah, sudah ada videonya, kalian bisa lihat videonya. Linknya ada di deskripsi. Oke adik-adik, sampai di sini penjelasannya. Jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.